apakah menurut ajaran Mikana, Bible-nya Mikana itu Israel itu adalah tanah yang suci? Ya, di dalam kitab suci ini Israel itu adalah anak sulung Bapa Yahweh. Mereka adalah anak sulung bangsa pilihan, dan firman Tuhan berkata di Yohanan 4 ayat 22, keselamatan datang dari orang Yahudi, dari bangsa Yahudi. Tetap sama, isinya juga sama. Ya, kalau Israel itu anak sulung Bapa Yahweh, sehingga kita juga akan diselamatkan melalui pemberitaan Injil yang sudah diperintahkan oleh Bapa kepada rasul-rasulnya untuk memberitakan namanya kepada semua bangsa, karena keselamatan itu bukan hanya kepada orang Yahudi tapi untuk semua bangsa, karena Tuhan Yesus HaMasiah telah mendamaikan segala sesuatu dengan darah salibnya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nah, begitu Bang ya. Semangat Bang, semangat. Oke, terima kasih ya Bang sudah bertanya. Pertanyaan terakhir. Ya. Apakah kan bilang Mikana tadi bahwasanya Bible-nya Mikana itu kan berasalnya dari Israel, ya kan? Sekarang saya tanya, apakah metodologi peribadatan ibadahnya Mikana itu sama dengan orang Israel yang beragama Yahudi? Iya, sama. Yaitu dengan menyanyi, bermain musik. Sama, karena ada perintah di sini dalam kitab suci ini, pujilah Yahweh dengan pujian, dengan tarian, dengan musik, dengan lagu pujian dan lain sebagainya. Kan pengetahuan saya, Yahweh itu seringkali disebut Tuhannya orang-orang Yahudi. Pengetahuan saya, ya. Tapi cara beribadahnya kan mereka mengadakan peribadatan tuh di dinding ratapan. Bener nggak? Oke, jadi gini Bang, kita harus berdasarkan kitab suci. Yahweh Yeshua itu bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi dia adalah Tuhan semesta alam. Yesaya 44 ayat 6. Dan juga Yesaya 12 ayat 4 sampai 5, bahwa Bapa Yahweh memerintahkan untuk memperkenalkan namanya kepada seluruh bumi dan menyatakan bahwa dialah sang pencipta, sang juru selamat, dan inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi, karena hanya Yahweh lah sang pencipta, sang juru selamat. Jadi dia bukan hanya Tuhannya orang Yahudi Bang, menurut ajaran kitab suci ini. Nah, begitu ya. Oke Bang, tetap semangat ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Iyalah. Tepuk tangan untuk Bang Wahid. Ya. Tuhan memberkatimu Bang. Jaga dijaga. Selamat malam Fitri ya. Selamat malam Kak Mikana. Bisa buka kamera kakak sayang ya, silakan. Saya siap-siap dulu ya, sebentar. Sebentar Kak Mika. Ada yang taping host kasihan. Mohon maaf saudaraku, terima kasih perhatiannya kepada saya, tapi nggak usah kasihan sama saya, karena saya punya Bapa yang maha besar, yaitu Bapa Yahweh Yesus HaMasiah, Elohim yang maha kuasa, yang telah menyelamatkan saya. Haleluya. Terima kasih Pia Serpo, terima kasih. Oke Kak Mika, sebentar. Saya coba open kamera. Iya. Oke. Selamat malam Kak Mika. Iya, malam Kakak Fitri ya. Ya, lama ya, nggak bisa naik ya, rame banget Kak Mika. Ini tiap malam saya ngikuti diskusinya Kak Mika ini. Ini ada yang mau saya tanyakan ya Kak ya. Dari Pak Wahid tadi, memang agama Kak Mika ini bukan Nasrani ya? Bukan Kak, karena di 1 Petrus 4 ayat 16, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya, para rasul itu disebut Meshihim. Nah, Meshihim itu kalau orang Indonesia mengatakannya Mesianik, yaitu pengikut
Hamasyah. Pengikut Hamasyah. Oh, Ya. gitu ya. Ya, yang menyembah Bapa Yahweh Yesus Hamasyah. Seperti aliran gitu kan? Bukan aliran kakak, karena kan sang pencipta itu kan Yahweh Yeshua Hamasyah. Nah, siapapun yang percaya kepada Bapa Yahweh Yeshua Hamasyah, dia disebut mesianik. Itu sebutan kakak sayang kepada penyembah Bapa Yahweh. Mesianik ya. Ah, Oke. Sementara di Indonesia ini agama yang diakui itu ada berapa ya kak ya? Yang diakui oleh negara Indonesia. sekarang di KTP-nya rakyat Indonesia sudah banyak, itu sekitar 16 ribuan ya. Di dalam KTP-nya itu agamanya adalah kepercayaan kepada TYME, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kakak termasuk kepercayaan. Bukan, kan kakak bertanya berapa agama yang diakui di Indonesia kan gitu. Ya. Nah, ya udah Enggak, sebutkan saja maksudnya- kak. Enggak, kalau di sini kan ada agama Islam, Hindu, Buddha, sama Kristen yang diakui. Nah, kakak termasuk di Kristen ini atau di mana? Gini ya, karena kan kitab suci orang Kristen juga itu kan berasal dari Israel. Kristen ini kan Iya. kitab sucinya dari mana? Dari Israel kakak, sama yang saya pegang kak. Makanya Ya. Kristen, kalau di KTP saya Kristen. Cuman kan karena saya sudah manggil nama aslinya, saya disebut mesianik kakak sayang. Karena saya memanggil nama aslinya, nama yang sebenarnya. Sedangkan Kristen itu mereka yang masih memanggil nama Helenisasi. Enggak, maksud saya Tapi begini. isi kitabnya juga sama kakak. Sebentar kak, itu bukan jawaban ya. Jadi gini, yang saya tanyakan, Kak Mikana ini Kristen yang Katolik atau Protestan? Karena yang di Indonesia itu yang diakui kan dua itu kak. Nggak ada kak, di dalam kitab suci nggak ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Oh jadi satu ya? Nggak, maksud saya gini, antara Kristen Protestan sama Katolik itu bedanya di mana kak? Itu hanya aliran kak, denom. Oh aliran. Nah, tapi dalam kitab suci ini, baik Kristen maupun Katolik, kan itu mau Protestan maupun Katolik mau karismatik, kitab sucinya dari mana? Dari Israel kakak, dari Kejadian sampai Wahyu kakak. Dan itu juga yang saya pegang, saya imani kakak sayang. Iya, Nah. tapi kok permisi ya kak ya, maaf Nah. sebelumnya. Saya juga punya ini Injil. Tapi di isinya itu kok berbeda ya kak ya? Yang mana yang berbeda? Jadi ada lompatan-lompatan ayat yang kosong di dalamnya antara Bible dengan Perjanjian Baru, seperti itu. Nah, terus pemahaman kalau memang kitabnya Kak Mikana itu sama, kitabnya Nasrani itu sama, satu dengan yang lainnya, entah itu Katolik, Protestan, atau yang lainnya lah, atau Mesianik gitu ya, karena satu kitab ya. Nah, kenapa ini ada perbedaan pemahaman kak? Ada perbedaan penafsiran seperti itu. Nggak ada perbedaan penafsiran kakak sayang. Yang mana berbeda? Ada kakak, ada Nah. kakak, ada kakak. Ya, Jadi silakan tunjukkan yang mana. begini, perbedaannya itu seperti Kak Mikana menyebutkan bahwasanya tidak mau menyebutkan Yesus seperti itu ya. Jadi Kak Mikana menyebutkan Tuhan itu Yahweh, Yeshua, Elohim seperti itu ya. Sedangkan di yang lain itu menyebutkan Yesus, Bapa, seperti itu. Kenapa seperti itu, Kak? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Mohon maaf, saya mute dulu ya.
Begini asal saudaraku penduduk bumi yang dikasihi Tuhan Yesus Masiah dan juga kepada Kak Fitria. Bukan saya tidak mau memanggil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya kan sudah tahu kebenaran. Saya sudah tahu siapa nama aslinya, yaitu Yeshua HaMasiah. Maka sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu di Matius 6 ayat 9, untuk menguduskan namanya. Nah, cara menguduskan namanya, ya panggil namanya yang benar. Karena namanya yang benar itu yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci ini, kalau kita cek dalam bahasa Ibraninya, maka namanya adalah Yahweh Yeshua HaMasiah atau Yahweh Yeshua. Kalau HaMasiah itu gelar, itu boleh diterjemahkan. Nah, kalau kita orang yang punya intelektual, kita pasti tahu yang mana yang boleh diterjemahkan, yang mana tidak. Yahweh Yeshua itu proper name, nama diri. Tentu saja ini tidak bisa diterjemahkan, sekalipun kitab suci diterjemahkan ke berbagai banyak bahasa di dunia ini. Ini yang tidak boleh diterjemahkan kakak sayang, Yahweh Yeshua. Karena ini proper name, nama diri. Begitu pula kita kan, contoh nih, kalau saya pergi ke luar negeri, di paspor saya, pasti nama saya tetap nama asli. Nggak bisa dipanggil jadi nama yang lain. Bahkan kalau lewat imigrasi, satu huruf saja salah, nggak boleh lewat. Nah, itu kan nama manusia ya. Apalagi nama Tuhan. Tuhan itu konsisten. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Makanya, kita tidak boleh ubah-ubah namanya, kakak sayang. Bapa itu memperkenalkan namanya kepada nabi-nabinya, yaitu Yahweh. Yang dimana ketika Bapa Yahweh menjumpai Nabi Musa, Nabi Mose di Gunung Horeb dalam semak duri, dalam rupa api di semak duri, Keluaran 3 ayat 14-15, ketika Nabi Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 13, siapakah namamu? Bapa Yahweh menjawab, aku adalah aku yang ada dan yang ada. Kemudian dia berfirman, akulah Yahweh, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi namanya itu Yahweh. Dia juga berfirman kepada Nabi Yesaya 42 ayat 8. Ani Yahweh Husami, akulah Yahweh, itulah namaku. Nah, Yahweh juga menubuatkan dia adalah sang juru selamat. Dia menyatakan akan datang sendiri menyelamatkan. Nah, ketika dia datang menyelamatkan, di mana juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, nama sang Mesias itu adalah Yeshua, karena Yeshua artinya keselamatan, yaitu di Mazmur 98 ayat 2. Kejadian 49 ayat 18. Bahwa nabi-nabi menanti-nantikan Yeshua, keselamatan. Nah, ketika dia mau datang ke dunia nih, dia mengutus malaikatnya Gabriel di Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 26 sampai 31 kepada Miriam dan Yosef. Dan malaikat itu berkata, berikanlah namanya Yeshua, karena Yeshua lah yang menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Nah, makanya Kak, Yahweh Yeshua itu satu nama. Karena apa? Yahweh itu adalah Yeshua, Yeshua itu adalah Yahweh. Itulah kenapa kakak saya panggil nama aslinya, yaitu Yahweh Yeshua, karena itulah adalah nama yang sebenarnya. Sedangkan Kurios Yesus Kristus itu adalah nama helenisasi, nama buatan dunia. Ketika kitab suci diterjemahkan atau disalin ke bahasa Yunani, di situ masuk helenisasi. Makanya tokoh-tokoh suci dalam Alkitab itu namanya dihelenisasikan. Contoh Matai jadi Matius. Rasul Kefa jadi Simon Petrus. Namanya kan Simon Kefa. Terus dihelenisasikan namanya jadi Petrus. Saul dihelenisasikan namanya jadi Paulus. Begitu pula nama Yahweh Yeshua HaMasiah dihelenisasikan menjadi Kurios Yesus Kristus. Nah, itulah kenapa kakak saya panggil nama aslinya, nama yang sebenarnya, nama yang dinyatakan oleh Bapa itu sendiri. Nah, kalau saya sudah tahu kebenaran, kenapa saya masih panggil nama buatan Yunani? Kan gitu kakak. Sudah paham? Tetap ya itu pemahaman Kak Mikana, saya menghargai itu gitu ya. Jadi ya silahkan Kak Mikana berpendapat seperti itu gitu ya. Tetapi begini Kak, kita sekarang ini berada di negara kita Indonesia gitu ya. Jadi apa yang ada, apa yang sudah disahkan oleh negara itu sebaiknya kita junjung gitu ya. Jadi Kak Mikana mempermasalahkan masalah kata-kata Isa Al-Masih
Kak Mikana tidak mengenal siapa itu Isa Al-Masih, seperti itu ya. Padahal kita mengimani gitu ya. Muslim itu mengimani Nabi Isa, seperti itu. Sedangkan di kakak sendiri tidak percaya siapa Isa itu, gitu kan. Tetapi mengapa di Nasrani itu percaya kepada Isa? Ada ajaran mereka itu percaya sama Nabi Isa, seperti itu. Nah, jadi ini yang bikin kita bingung ya Kak ya. Kenapa sih umat kalian itu kok seperti itu gitu loh. Padahal kan satu kitab tapi pemahaman beda-beda tentang Tuhannya, seperti itu Kak. Padahal ini landasan keimanan yang paling dasar ya, masalah ketuhanan itu. Seperti itu. Kenapa tidak habis pikir aja gitu ya Kak ya. Sebenarnya ya bukan urusan saya mereka, cuman rasa ingin tahu saya untuk memperdalam, mengkaji gitu ya. Kenapa sih ada perbedaan di antara kalian? Karena di Al-Quran ini, di Al-Quran sendiri itu jelas Kak. Al-Quran itu adalah kitab yang menceritakan kejadian yang terdahulu. Jadi kejadian yang ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu ada di situ. Kemudian Al-Quran itu juga menceritakan kejadian yang sekarang. Dan juga Al-Quran itu menceritakan, menggambarkan kejadian yang akan datang, yang akan terjadi, seperti itu. Nah, kenapa di kitab Kak Mikana dan kitabnya orang-orang Nasrani itu mempermasalahkan kejadian-kejadian yang lama dan tidak ada kejadian yang akan datang kecuali loh ya. Kak Mikana pernah berkata, dan saya nanti di hari akhir akan bangkit, seperti itu. Kalau di Nasrani itu mereka meyakini Nabi Isa. Muslim pun meyakini memang di Al-Quran diceritakan di hari akhir nanti Nabi Isa itu akan bangkit dan kembali ke bumi. Karena kita yakin Nabi Isa itu tidak mati Kak, tidak metong ya, akan kembali ke bumi, dan di situ dia akan memberikan pelajaran kepada para pengikutnya, seperti itu. Siapa pengikutnya Nabi Isa? Ya mereka, umat Nasrani, seperti itu Kak. Dan kita juga pengikutnya Nabi Isa, gitu loh. Jadi gini Kak, ada pemahaman Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusannya yang mengutus. Siapa yang mengutus? Bapa di surga. Bapa ada di surga. Sedangkan Nabi Isa, Yesus, diutus turun ke bumi sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Daud ya sama untuk menyampaikan wahyu, termasuk Nabi Isa. Karena apa? Allah memerintahkan, hei Isa, hei Yesus, kamu turunlah ke bumi, sampaikan ajaranku kepada mereka pengikutmu. Seperti itu. Sama, bagaimana cara kita mengimani Bapa di surga? Ya melalui Yesus tadi Kak. Bukan berarti kita
mengikuti ajaran Yesus itu menyembah Yesus. Yang kita sembah tetap Bapak yang di surga, seperti itu. Sama umat Islam juga seperti itu. Kalau kita beberapa waktu yang lalu kami karena bilang bahwasanya kamu itu menyembah batu, kamu itu menyembah Nabi Muhammad. Tidak, kami tidak menyembah batu, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad dan Ka'bah itu sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Seperti itu. Kami tetap menyembah pada Allah, Kak. Sama. Ada Nasrani yang kemarin di room lain itu bilang bahwasanya kalau saya menghadap ke batu, menghadap ke Ka'bah, apakah saya menyembah Ka'bah? Tidak. Secara logika tidak, Kak. Sekarang kalau saya menghadap ke Mbak Mikana seperti ini, kita berhadapan seperti ini, saya menghadap ke HP, apakah saya menyembah HP? Tidak bisa, Kak. Ya, tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita datang ke Mekah, gitu ya. Kita datang ke Mekah itu sebagai bentuk wujud kita percaya dan meyakini bahwasanya Allah itu ada. Karena tidak semua orang itu bisa pergi ke Mekah, Kak. Tidak semua orang bisa memegang Hajar Aswad ataupun Ka'bah seperti itu. Mohon maaf Kakak, masih lama? Saya Boleh menyampaikan saya? aja. Iya, jangan ceramah Kakak. Saya tidak ceramah, Kakak. Saya menyampaikan. Oke, gini ya Kak, mohon maaf. Jangan mempermasalahkan saya ketika saya sebut diri saya mesianik berdasarkan apa yang diajarkan dalam kitab suci ini. Ini kitab suci saya bukan ilegal, Kakak sayang. Ini dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang, ya. Ini resmi, ini bukan ilegal. Jadi saya mengimani apa yang ditulis di sini, Kakak sayang. Bahwa nama Tuhan itu Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, ketika dia sudah memanggil nama yang benar disebut mesianik, Kakak. Karena mesianik dan Kristen itu sebutan. Nah, kalau dia masih menyebut nama Helenisasi ya disebut Kristianos. Tapi kalau dia sudah menyebut nama aslinya itu disebut Mesihim. Nah, begini Kakak, saya tidak mempersalahkan Nabi Isa. Silahkan, kalau Nabi Isa itu nabimu silahkan. Tapi tidak pernah satupun nabi dari Israel, rasul dari Israel pernah memperkenalkan ada namanya Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa al-Masih, tidak ada, Kakak. Jadi wajar saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Saya tidak percaya Nabi Isa itu ada. Kenapa Kakak mempermasalahkan saya? Karena memang itu ajaran di kitab suci saya. Saya kan harus mengimani apa yang ditulis di sini. Lagi pula Kakak, gini ya, bentar. Kakak sudah tadi menjelaskan kepada kita bahwa kitabmu itu membahas Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa kitabmu membahas Taurat, Zabur dan Injil? Sementara di dalam Taurat, Zabur dan Injil itu adalah tulisan para nabi dan para rasul, di mana mereka itu menuliskan wahyu Elohim Yahweh Yeshua, bukan wahyunya Allah. Dan kemudian ketika saya bertanya nih, saya mau bertanya dulu sama Kakak. Tadi Kakak mention nama Raja Daud. Kalau betul Raja Daud itu nabimu, dia sembah Allah, sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Bisa tunjukkan Kakak satu saja tulisan Raja Daud, dia sembah Allah dan diutus oleh Allah. Kalau betul itu utusan Tuhanmu, silakan tunjukkan. Ada nggak tulisannya Nabi Daud, orang Israel? Kan Nabi Daud itu Bani Israel. Ada nggak Nabi Daud itu mengakui dia diutus oleh Allah dalam tulisannya? Silakan Kakak. Oke, begini Kakak. Nabi Daud di Al-Quran tidak tertuliskan adanya tulisan Nabi Daud. Seperti itu ya Kak ya. Karena apa? Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau Kakak mempermasalahkan dan menanyakan tulisannya Nabi Daud dalam Al-Quran, pasti tidak ada. Nah itu dia Kakak, mohon maaf Kakak. Sekarang begini, sebentar siapa dulu? Kita Kakak ada nggak tulisan Nabi Daud? Ada, Raja Daud. Makanya gini, kitabmu kan mention, sebentar ya. Katamu kan tadi kitabmu membahas Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kamu nggak tahu
kan diturunkan kepada Raja Daud kan, Nabi Daud kan, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud kan dalam kitabmu kan, betul nggak? Betul. Nah, mari kita selidiki tulisan Raja Daud di dalam kitab Zabur. Itu kan kalau kalian bilang Zabur, sebenarnya itu adalah Tehillim. Tehillim itu adalah Mazmur. Saya bisa tunjukkan tulisan Raja Daud bahwa dia itu menyembah Yahweh, tidak pernah menyembah Allah. Justru dalam kitab suci yang dia tulis di Mazmur 96 ayat 1 sampai 5, ya. Ini tulisan Raja Daud. Ini tulisan Raja Daud nih. Ini saya tunjukkan tulisan Raja Daud. Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Ini saya bacakan ya, saya tunjukkan aja di layar Kakak. Lihat ke layar aja Kakak. Ini tulisan Raja Daud. Ini kitab Tehillim. Kalau orang Indonesia bilang Mazmur, ya. Nyanyikanlah bagi Yahweh nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Yahweh hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Yahweh, berkatilah namanya, beritakanlah keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, keajaibannya di antara seluruh bangsa. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Ini buktinya Kakak, ini tulisan Raja Daud yang sudah diterjemahkan. Dia itu sembah Yahweh dan diperintahkan nama Yahweh ini harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Karena apa? Yahweh itu Tuhan semesta alam, dia sang pencipta, dan ilah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala-berhala. Jadi ini buktinya Raja Daud tidak pernah menyembah sesembahanmu, tapi sembah Yahweh yang adalah Yesua. Sementara dalam kitab Kakak di 691 Allah itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah. 96 ayat 1 sampai 5 berisi seruan global dan panggilan ibadah bagi seluruh bumi untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini kan saya sudah tunjukkan tadi tulisan Raja Daud. Kenapa lagi memuliakan Allah? Nah, tidak ada kata-kata Raja. Tidak ada kata-kata Yahweh di sini, Kakak. Baik, kalau begitu saya tunjukkan yang berbahasa Ibrani ya, karena Raja Daud itu menulis dalam bahasa Ibrani ya. Saya tunjukkan yang berbahasa Ibrani aja. Saya tidak tahu bahasa Ibrani. Ya, Saya udah, di sini khawatir saya ditipu sama Kakak tentang bahasa Ibrani. Ya, di sini saya saya tunjukkan saja kan gini. Sekarang kan ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang. Sehingga kitab suci yang berbahasa Ibrani itu dikasih tahu cara membacanya. Cara membacanya ya sudah diajarin cara membacanya di sini ya. Oke, ini saya tunjukkan Kakak. Kan sudah diajarin cara membacanya Kakak sayang. Tapi ini adalah tulisan Raja Daud yang berbahasa Ibrani. Di sini dia menulis apa nih ya? Itu Mazmur 96 ayat 1. Siru Yahweh sir hadas. Siru Yahweh kal haares. Nah di sini dia panggil nama Yahweh Kakak, bukan nama Allah sesembahan penduduk negeri Mekah. Ayat 2. Siru Yahweh barahu shemo beseru miyom layom Yesua. Oh, ada nama Yesua lagi. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Jadi Raja Daud aja sudah menubuatkan nih. Dia bernubuat dalam roh yang dinubuatkan melalui Bapa Yahweh. Dia bernubuat karena perintah Bapa Yahweh. Yesua keselamatan. Ya, kenapa? Yahweh itu adalah Yesua. Oh, haleluya. Ya. Siru Yahweh barahu shemo beseru miyom layom Yesua. So, wow, haleluya, haleluya guys. Ya. Shaparu bagoyim kabodo bakal haamim ni lepota. Oh, haleluya, haleluya ya. Kemudian ayat 4. Ki gadol Yahweh. Oh, Yahweh maha besar, karena gadol itu besar ya, maha besar. Ki gadol Yahweh. Besarannya yang melampaui segala sesuatu. Dinyatakan saya pula baca dulu. Atau dewa-dewa. Bantar dulu kakak ya. Ki gadol Yahweh umehulal meot norahu al kal Elohim. Lalu ayat 5 ya. Kikal Elohe ha'amim elihlim Yahweh semaim asah. Nah inilah dia. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menjadikan langit, yang menjadikan surga.
Jadi itu adalah tulisan Raja Daud kakak sayang yang kalian anggap sebagai nabi kalian. Dia itu memuji memuliakan nama Yahweh, dan nama Yahweh ini harus diperkenalkan ke seluruh bumi karena semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Sedangkan yang kakak sembah itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Ya, silakan buka mikrofonnya kakak sayang. Sekarang saya tanya Kak Mika. Tuhan Kak Mika ada berapa? Ulangan 6 ayat 4, ini tulisan Nabi Musa. Perintah yang paling terutama adalah Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Jadi apa yang disembah Nabi Musa, Raja Daud itu Yahweh, saya juga menyembah Yahweh. Dia adalah Elohim yang Esa. Jadi Yahweh sama Elohim itu sama. Elohim itu bukan nama kakak sayang, itu generic name. Nah, jadi orang Israel ketika menyebut sesembahannya itu Elohim. Dan Elohim yang benar itu namanya Yahweh. Dan Yahweh Berarti itulah yang datang ke ya? dunia yang namanya Yesua, yang sudah tadi di Mazmur 96 ayat 2 ya. Ada berapa Tuhannya berarti Kak? 1, Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan. Satu Salam Tuhan satu ya? Tuhan, iya. Salam satu Tuhan, kita sama-sama satu Tuhan, yaitu Ahad, Esa, ya. Nah, begini kakak sayang. Mohon maaf ya, kita ini udah Raja Daud udah selesai ya. Itu buktinya kalau Raja Daud itu tidak pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab yang bernama Allah, tetapi beliau menyembah Yahweh yang adalah Yesua sang juru selamat, Mazmur 9 ayat 2. Pertanyaan saya kakak selanjutnya, tadi kakak membahas Nabi Isa, ya. Kami bukan Nasrani kakak sayang, dari tadi bukan Nasrani. Gini itu kakak, pemahaman kakak, bukan pemahaman itu berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci kakak. Ya, Tapi saya percaya. Sama. Nah, Saya begini juga kakak, percaya, kalau begitu, ya kalau begitu kakak, kan kakak bilang Nabi Isa itu nanti dibangkitkan. Dibangkitkan Ya, ya, betul. belum metong. Betul. Nah, saya mau tanya kakak, Mm-mm. kalau betul Nabi Isa ini tokoh nyata, Nabi Isa diutus ke Bani mana kak? Nabi Isa ke Bani Israel. Baik, kalau betul ke Bani Israel, karena dia kan Nabi, tentu pasti ada di dalam kitabnya orang Israel, karena penulis kitab suci itu orang Israel, dan kitab yang pertama muncul di dunia ini dari Israel. Tolong buktikan kakak, karena dia kan nabinya orang Israel kan. Buktikan kakak dari data sejarah orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam atau Isa al-Masih yang diutus oleh Allah. Silakan. Kalau masalah sejarah Isa ada di Israel, kita tidak punya Kak. Tetapi kita meyakini bahwasanya Isa adalah utusan Bani Israel, keturunan Bani Israel. Tetapi itu untuk semua umat, bukan hanya di Bani Israel saja, seperti itu. Ya, artinya orang Israel tidak pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam, karena saudari nggak bisa membuktikan. Coba kakak tanya kepada teman kakak atau saudara kakak yang ada di Israel. Karena selama ini saya tidak pernah tahu. Mungkin dari teman muslim yang lain ada yang tahu kalau Nabi Isa adalah pernah ada atau ada jejak kisahnya di Israel, seperti itu. Silakan. Saya Tapi sudah kalau menurut membaca saya kitabnya orang Israel kakak, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah mereka menuliskan ada namanya Nabi Isa yang diutus oleh Allah. seperti itu. Ya monggo, Iya. terserah. Nah, Seperti dari itu. situ juga saya tidak percaya kalau Nabi Isa itu ada. Karena tidak ada Bagi data Muslim, sejarah dari Israel. Orang Israel wajib. pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah. Begini kakak, nabi-nabi terdahulu itu ya ada yang diturunkan, ada yang dibaiat di Israel, ada di Arab Saudi, itu ada di sekitaran Arab Saudi, itu semuanya tersebar kakak. Tapi bukan berarti di setiap mereka itu ada di Israel pasti ada kitabnya atau tulisannya, seperti itu.
Karena apa? Nabi Muhammad ini menerima wahyu secara langsung, Kak, diturunkan dari malaikat Jibril, seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa memahami. Ya itu dia kakak cantik. Saudari mengimani banyak nabi dari Israel, tapi saudari tidak bisa menunjukkan ada nabi dari Israel mengakui di dalam tulisan mereka pernah diutus oleh sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab yang bernama Allah. Karena nabi-nabi dari Israel itu menulis kitab kakak sayang. Mereka itu menulis kitab, menulis firman Tuhan. Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Raja Daud, Raja Salomo, mereka itu menulis kitab. Dan ternyata Mereka setelah kita sendiri baca yang- dalam kita baca yang dalam bisa. tulisan-tulisan mereka, Kalau mereka diutus oleh Yahweh kakak, tidak pernah mengakui diutus oleh Allah. Bahkan di dalam tulisan mereka atas perintah Bapak Yahweh melarang tidak boleh menyebut sesembahan ilah-ilah lain, sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, sedangkan Allah adalah sesembahan bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Sebelum Islam pun muncul di abad ke-7 kan, orang Arab kan sudah menyembah yang bernama Allah. Dan saya kira sebutan Allah itu bukan hanya untuk negara Arab saja, Kak. Ya, silakan itu iman kakak, tapi yang namanya Allah itu munculnya dari Arab kakak sayang, bukan dari Israel. Ya, sebelum Iya. ada di Arab itu juga namanya Allah, Kak. Orang lain menyebut nama kata Allah, mungkin di Amerika orang tidak bisa bilang Allah, mereka bilangnya Allah, Tuhan Allah, seperti itu sama. Yang penting tujuannya satu, Esa. Allah Iya, itu karena Esa. gini, Allah itu kan nama diri. Makanya di kamus Oxford atau di kamus-kamus yang ada di dunia ini, Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, sesembahan agama Islam. Makanya karena Allah itu nama diri, nggak bisa diterjemahkan jadi Yahweh. Karena Yahweh pun adalah nama diri, tidak bisa Yahweh diterjemahkan jadi Allah dalam terjemahan LAI. Itu hanya LAI yang menerjemahkan, yang mengganti nama Yahweh menjadi Allah, sesembahan penduduk negeri Mekah. Makanya saya tidak mengikuti terjemahan LAI lagi. Tapi kalau Allah itu kak nama diri, dan itu juga berasal dari Arab kakak nama itu. Dan munculnya nama itu kan dari Arab kakak. Bukan dari Amerika, bukan dari Israel. Itulah kenapa orang Israel, nabi-nabi dari Israel tidak pernah memperkenalkan nama Tuhan itu Allah. Tapi mereka memperkenalkan nama Tuhan itu Yahweh, yang adalah Yeshua. Oke. Ya. Terima Oke kakak, ada kasih. lagi yang mau ditanya kakak sayang? Sementara cukup Kak Mikana, mungkin nanti suatu saat kita bisa naik lagi gitu ya. Ya, terima kasih kakak sudah diskusi Salam dengan satu saya. dari Tetap Kak. semangat, salam toleransi. Selamat malam Salma. Selamat malam kakak. Bisa buka kamera? Oh bentar, saya belum pakai jilbab. Ya, pakai jilbabnya dulu ya. Iya iya. Kamu ke Israel diludahi katanya. Nggak apa-apa, itu ludah suci saudaraku. Emang Israel mengakui Kristen? Ya nggak apa-apa. Nggak mau diakui nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, sekalipun Israel tidak mengakui kami, tetapi Bapa Yahweh mengakui kami. Itu yang penting. Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengakui kita. Nggak perlu pengakuan dari manusia, saudara. Oke, selamat malam Kakak Salma. Iya, selamat malam kakak. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Gini kak, saya mau menanya, kenapa Yahweh itu kakak bilang menurut pengimanan kakak itu bukan Allah, tapi sementara nabi-nabi di masa
sebelum Nabi Muhammad mengakui kalau Yahweh itu sebelum Nabi Isa ya, Yahweh itu adalah Allah gitu kakak. Nabi-nabi sebelum Muhammad. Berarti nabi-nabi sebelum Muhammad siapa saja itu? Apakah termasuk Nabi Musa? Nabi Musa, Nabi Daud. Oke. Baik, kalau begitu kakak sayang boleh tunjukkan tulisan Nabi Musa bahwa dia menyamakan Yahweh dengan Allah. Tulisan Nabi Musa. Bisa kakak tunjukin? Saya memang nggak bisa menunjukinya kakak ya, karena saya pun kurang paham tentang kitab Nabi Daud kan sama Nabi Musa, bahwa mereka itu memiliki kitab yaitu Zabur dan kitab Taurat ya kakak. Saya nggak ada kitabnya, tapi saya mengimani kitab Taurat, Injil, dan kitab Zabur. Saya cuman mendengar dari ustadz saya kan bahwa nabi-nabi kita dari bangsa Israel, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud ya, mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Gitu kakak. Oh, berarti hanya dengar dari Ustadz kakak ya? Ustadz saya. Iya. Nah, harusnya kakak minta dong sama ustadznya, bisa nggak ditunjukkan datanya kan gitu supaya valid. Tapi kakak, di sini saya akan tunjukkan data apa yang ditulis oleh nabi-nabi tersebut. Bahwa Nabi Musa, Raja Daud, tidak pernah menyebut Allah. Atau Allah, tidak pernah kakak sayang. Ini tulisan Nabi Iya, Musa, Kak. saya tunjukkan ya, tulisan Nabi Musa ya. Yang sudah diterjemahkan aja ya. Ini sesuai dengan bahasa aslinya kok, itu bahasa Ibrani. Nah, di sini Iya. Nabi Musa menuliskan firman Yahweh di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, justru di sini hukum yang terutama itu adalah Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan kita harus mencintai Yahweh itu dengan segenap hati. Lalu ada di sini larangannya kakak, ya, larangan Bapak Yahweh yaitu Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, berdasarkan firman ini, perintah ini buktinya kalau Nabi Musa itu tidak pernah sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, karena dilarang kakak sayang. Dilarang untuk mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sementara Israel kan dekat dengan Arab. Gak mungkin Nabi Musa itu sembah sesembahan bangsa Arab yang bernama Allah kakak sayang. Karena dilarang di sini. Ya. Inilah tulisan Nabi Musa kakak yang sudah diterjemahkan. Ini sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, ini pakai data, ada datanya. Begitu pula ada tulisan Raja Daud. Yang dimana Raja Daud tadi kan saya sudah tunjukkan itu Mazmur 96 nih ya. Mazmur 96 ya 1 sampai 5. Nyanyikanlah bagi Yahweh nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Yahweh hai seluruh bumi. Bernyanyilah bagi Yahweh, berkatilah namanya. Beritahukanlah keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Keajaibannya di antara seluruh bangsa. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Nah, berdasarkan tulisan Raja Daud yang kalian anggap nabi kalian, justru di sini dia memuji memuliakan Yahweh, dan nama Yahweh ini harus diberitakan dari hari ke hari ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Sebab hanya Yahweh sang pencipta, sedangkan ilah-ilah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala-berhala. Nah, ini tulisan Raja Daud kakak sayang. Sementara mohon maaf dengan segala hormat, yang kakak sembah itu adalah sesembahan ilah bangsa Arab yang bernama Allah, karena Allah itu memang asalnya dari sana, nama itu muncul dari sana kakak, tidak pernah muncul dari Israel. Tidak pernah muncul dari Israel. Iya, karena tidak pernah nabi-nabi dari Israel, rasul-rasul dari Israel memperkenalkan nama Tuhan adalah Allah, tidak pernah. Makanya di KBBI pun Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Karena Allah itu munculnya dari Arab, kakak sayang. Nah, Kakak, gimana? tunggu ya. Kita tengok dulu adik Kak. Kakak, kan gini saya bilang tadi. Tadi Nabi kami, Nabi orang Israel juga kakak. Tapi mungkin mereka tidak mengakui, nggak tahu saya kan kakak. Nabi kami umat Islam, kami mempercayai Nabi Daud yang katanya kakak bilang itu tulisan Nabi Daud. Ya, Bukan gini, dalam kitab kakak membahas nabi-nabi dari Israel. iya. Seperti Daud, Sulaiman itu Salomo, Musa yaitu Nabi Musa, iya. Zakaria, Yunus. Nah, kitabmu itu membahas nabi-nabi dari Israel, tapi mohon maaf, nabi-nabi dari Israel itu mereka juga menulis kitab yaitu firman Bapa Yahweh, dan mereka itu tidak pernah menyembah Allah kakak. Mereka itu menyembah Yahweh yang adalah Yesua. Itu faktanya. Kakak, kalau orang Islam meyakini dulu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Yahweh itu adalah Allah kakak. Yahweh itu adalah Allah, yaitu Nabi yang Yahweh itu adalah Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oke, kalau begitu kakak, kalau betul Allah itu adalah Yahweh, bolehkah mulai sekarang kakak menyembah Yahweh seperti yang disembah nabi-nabi dari Israel? Sampai sekarang kakak, Hah? dulu Allah itu namanya Yahweh. Iya, Yahweh itu kan adalah itu Allah. itu menurut kakak gini. Ya. Ya Allah itu adalah Yahweh. Maka bolehkah kakak menyembah Yahweh atau sholat panggil nama Yahweh boleh? Kami sekarang tidak memanggil Yahweh lagi kakak. Nah, itu Karena sudah turun Nabi Muhammad kakak yang menyempurnakan iman-iman segala dari semua umat kakak, penyempurna Yahweh yang dulu Yahweh menjadi Allah kakak. Dan turunlah Nabi kami Nabi Muhammad penyempurna dari ajaran Nabi Isa. Nah, itu namanya Jadi ajas sekarang namanya manfaat Allah, kakak Kak. sayang. Itu namanya ajas Ya. manfaat, ya. Hmm. Di mana di satu sisi mengakui Allah itu adalah Yahweh, tapi di sisi lain tidak mau sembah Yahweh. Itu namanya standar ganda. Kakak, bukan satu sisi. Dahulu sebelum Nah, kalau turun betul Allah Nabi itu adalah Yahweh, Muhammad, kenapa Bunda tidak mau menyembah Yahweh, panggil nama Yahweh? Nah, kan sudah dengan saya dalih bilang tadi, menyempurnakan. bukan dengan dalih. Memang Nabi Muhammad itu penyempurna. Al-Quran itu penyempurna segala kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad kakak. Apa yang disempurnakan? Ajaran Nabi Isa, Nabi Daud, Oke. Jadi gini, kalian kan meyakini Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah firman Iya, Allah, Kakak. ya kan? Iya, Terus disempurnakan sama Al-Quran. iya. Berarti kakak sedang menyampaikan kepada kami kalau Tuhanmu itu dulu pernah menurunkan firman tapi tidak sempurna, sehingga perlu disempurnakan lagi gitu. Berarti Tuhanmu pernah menurunkan kitab yang tidak sempurna sehingga perlu disempurnakan Iya, gitu. kakak. Bukan dulu kitab Taurat, kitab Zabur. Kitab Taurat, kitab Zabur disempurnakan oleh kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa, kakak. Setelah itu turunlah Nabi terakhir, kakak, yaitu Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, yaitu penyempurna dari segala kitab yang diturunkan Allah. Yahweh yang dulu sebelum turun Nabi Muhammad, itulah Al-Quran, kakak. Oh, berarti kan gini, itu artinya kakak itu tidak mengakui Yahweh. Memang sebenarnya kakak tidak mengakui Yahweh. Kakak hanya ingin haus validasi supaya sama nih yang disembah oleh nabi-nabi dari Israel. Padahal faktanya nabi-nabi dari Israel itu tidak pernah sembah Allah, tapi sembah Yahweh. Tapi di sekarang kamu Ya, betul, berdalih Kak. nih, berdalih Betul. ya kan? Oh Yahweh, ya Allah itu Bukan adalah saya Yahweh. berdalih, kakak. Lah, Saya tidak berdalih, kakak. oke gini kak. Kalau kakak meyakini Allah itu adalah Yahweh, dia pernah menurunkan kitab. Kan kakak sedang mengatakan kalau Tuhanmu itu kan
tidak sempurna kakak. Karena apa? Pernah menurunkan kitab tapi tidak sempurna, Kakak, tapi maaf. disempurnakan lagi. Kakak, tunggu dulu. Ah, Bukan Tuhan saya yang tidak sempurna. ah. Lah terus kenapa Allah harus itu disempurnakan? sempurna. Kitab yang saya bilang kakak, kitab. Ya, kitab. Ya artinya Tuhanmu pernah menurunkan kitab yang tidak sempurna Itu- gitu ya. Ajaran kakak, ajaran. Ajaran itu disempurnakan. Iya berarti Yang pernah dahulu- Tuhanmu menurunkan Kakak, ajaran tunggu yang dulu, tidak kakak. sempurna gitu Tunggu ya. dulu, kakak. Kakak, disempurnakan. Yang dahulu, wanita-wanita dahulu tidak pakai jilbab, jadi berjilbab, kakak. Yang dahulu zaman Nabi Musa ya kakak, jangan zaman Nabi Adam, kakak sabar ya. Zaman Nabi Adam kan yang anak-anaknya itu boleh menikahi sama-sama anaknya karena dahulu manusia belum ada kan kakak. Seperti itu. Maksudnya turunlah Al-Quran itu untuk penyempurna. Bahwa kita yang satu ibu, satu bapak tidak boleh Oke gini aja menikah. kak, nggak usah ke situ dulu. Gini, kita mengenai nama dulu nih, Yahweh dengan Allah. Ya. Di dalam Taurat kakak, di dalam Taurat, Yahweh berfirman, ya. Yahweh Ya. berfirman ini, Keluaran 3:15. Ini tulisan Nabi Musa, ya kan? Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku Iya. kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Nah Yahweh Iya. berfirman kakak, namanya itu untuk selama-lamanya, nggak pernah berubah jadi Allah. Betul kakak, untuk selama-lamanya. Tetapi ditukar dengan Allah sekarang. Ditukar. Ya. Ya ampun. Tidak. Berarti tidak nama Tuhanmu bisa namanya. ditukar-tukar gitu ya? Tuhanmu bisa ditukar-tukar, ditukar tambah. Kakak, kakak jangan emosi dulu. Bukan emosi, Maksudnya sungguh nama- lucu gitu. Berarti Tuhanmu bisa ditukar. Nama-nama Tuhan nggak? kami banyak. Nama-nama Tuhan kami banyak 99. Tetapi Tuhan kami satu, Allah yang Esa. Yang dahulu sebelum turun Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu Yahweh. Gitu loh kakak. Nama-nama Allah kami itu, nama-nama Tuhan kami itu 99. Nah makanya Yahweh itu bukan Allah. Karena apa? Nama Tuhanmu banyak. Sedangkan Yahweh berfirman namanya hanya satu. Ini dia saya buktikan ya. Ya. Oke, ini dia. Kakak, Sabar. intonasinya jangan, tunggu dulu. Intonasi kakak kuat. Sementara Oh gitu. kakak bilang nama-nama bisa Ini ditukar-tukar. Kakak. Nama nggak apa-apa ditukar. Iya, berarti Tetapi nama asal Tuhanmu jangan- ditukar tambah. Asal jangan Tuhannya yang ditukar kakak. Tuhan Iya. itu adalah Enggak, dengar dulu, Allah bentar, yang sabar Maha Esa. kakak. Sabar kakak. Ini Iya, ya. iya. Betul. Zakaria 9, Zakaria 14 ayat 9, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Makanya Yahweh itu bukan Allah, sedangkan nama Tuhanmu tulisan banyak. siapa kakak? Ini tulisan siapa kakak? Ini tulisan Nabi Zakaria. Sementara dalam imanmu mengimani Zakaria, sementara Zakaria itu sembah Yahweh bukan Allah. Iya betul kakak. Kalau saya buku saya baca kak, kalau saya baca di buku Zakaria Sa'ani, itu kan sebelum ada Nabi Muhammad kakak. Iya dia nama Tuhannya dulu Yahweh, yaitu Allah gitu loh. Yahweh itu berfirman namanya itu untuk selama-lamanya. Dia tidak bisa dia itu tidak boleh disamakan dengan sesembahan penduduk negeri Mekah Ilham Asar, itu penghujatan. Tunjukkanlah dulu yang menulis Yahweh itu untuk selama-lamanya itu dalam kitab mana kakak? Kitab Taurat yang ditulis Nabi Musa. Yang mana tulisannya kakak? Ya ini saya tunjukkan ya sekali lagi. Ini adalah Keluaran 3. Keluaran 3 ini saat Kakak, tulisan bahasa Ibrania. Mana kitabnya kakak? Ya udah yang berbahasa Ibrani saya tunjukkan. Oke, Memang saya nggak kakak. bisa membaca tulisan Ibrani, saya nggak bisa. Iya, sekarang kan zaman canggih sudah dikasih tahu cara bacanya kakak ya. Iya betul. Dalam kitabmu juga Al-Quran di situ cara baca Latinnya udah dikasih tahu juga. Nah begitu juga yang ini nih ya. Keluaran 3:15. Yahweh berfirman, Wa yomer out Elohim el Moshe kotomah el bane. Sorry, saya bacakan mulai dari ayat ini ya. Bentar, sabar. Wa yomer out Elohim el Moshe kotomah el bane Israel. Yahweh Elohe abotokem Alohe Abraham Elohe Ishak
Welohe Yaakov selahani elechem jesemi leolam wezeh jikri le dokdok. Nah artinya ini Kak, ya yang bahasa Indonesianya ini, ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi namanya adalah Yahweh untuk selama-lamanya, Kakak. Dan Bapak Yahweh melarang di Ulangan 6 ayat 14-15 tidak boleh mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Nah sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab. Maksudnya Allah itu ya? Iya, kan Allah itu nama ilah bangsa Arab, Kakak sayang. Iya. Sedangkan Bapak Yahweh yang disembah Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 14-15 tidak boleh mengikuti nama ilah bangsa-bangsa lain. Kalau masih mengikuti itu, Kakak, konsekuensinya berat, yaitu binasa, Kakak sayang. Nah sementara Nabi Musa tidak binasa, dia di surga. Itulah buktinya Nabi Musa itu sembah Yahweh bukan Allah. Maksudnya Kakak kalau bangsa Arab menyembah Yahweh kayak mana ya? Coba ulangi Kakak. Oke gini, maksudnya gini Kak. Yahweh itulah Tuhan semesta alam, Yesaya 44:6. Iya. Sehingga Tuhan Yahweh melarang di Ulangan 6 ayat 14-15 tidak boleh mengikuti atau menyembah ilah bangsa-bangsa lain, nama ilah bangsa-bangsa lain. Sementara Allah itu munculnya dari bangsa Arab. Sesembahannya bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Penduduk negeri Mekah itu menyembah yang namanya Allah. Jadi munculnya itu dari sana, Kakak. Nah, Bapak Yahweh, Tuhan Yahweh yang disembah Nabi Musa melarang nggak boleh sembah itu. Nggak boleh ikuti itu, Kakak sayang. Itulah perintah Tuhan Yahweh kepada Tuhan Yahweh kepada nabi-nabi di Israel. Kenapa nggak boleh menyembah itu? Tapi waktu masa Nabi Musa masih Yahweh, belum. Kok udah ada di situ Allah gitu loh? Kok nggak boleh gitu loh? Kenapa tidak boleh? Kan kata Allah itu udah semenjak ada menurut Kakak di kami di bangsa Arab di bangsa Arab gitu loh. Kenapa dibilang sementara Nabi Musa itu sebelum Nabi Muhammad? Ini berdasarkan kitab suci aja, bukan berdasarkan saya. Kenapa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain? Makanya Kakak yang saya bilang itu pun tadi berdasarkan kitab suci. Sebelum turun Nabi Muhammad, kalau Yahweh itu adalah Allah, itu Kakak bilang tadi berdasarkan kitab suci. Saya pun yang saya bilang berdasarkan kitab suci. Jadi gini Kakak, kalau berdasarkan kitab suci, tolong tunjukkan di mana saja atau di kitabmu ada dikatakan kalau Yahweh itu adalah Allah. Silakan tunjukkan. Saya memang kurang paham tentang itu, Kakak. Tetapi kan tidak ada toh. Kakak, agama itu nggak harus, maksudnya nggak harus kayak Kakak tadi ya, berdasarkan kitab suci. Saya pun berdasarkan. Nah, kalau berdasarkan kitab suci, silakan tunjukkan di dalam kitab suci dijelaskan Kakak, kalau Yahweh itu adalah Allah. Saya belajar agama, saya dengar kata ustadz saya, nggak mungkin ustadz saya berbohong gitu loh. Lagi. Iya, yang mengajar kita tentang agama kan kata ustadz. Silakan tunjukkan di dalam kitab, mau di kitab manapun itu. Di situ tertulis Yahweh itu adalah Allah. Silakan. Saya cari. Tapi mohon maaf ya, jangan dari terjemahan LAI, karena di terjemahan LAI memang sudah mengganti nama Yahweh menjadi Allah. Itu terjemahan. LAI bukan ya penulis Allah, kitab. Kak. Jadi Kakak, kalau menurut pengetahuan kita nggak boleh. Iya, makanya silakan tunjukkan di dalam Al-Quran. Itu yang Kakak tunjukkan di dalam Al-Quran. Kakak, yang Kakak tunjukkan tadi entah itu AI. Bukan AI, bukan. Ini tulisan Nabi Musa. Kakak, jadi saya tengok nanti di sini, Kakak bilang nanti AI. Ya udah gini aja. Silakan tunjukkan di Al-Quran. Kan Al-Quran itu bagi Kakak kan kitab suci. Nah, silakan tunjukkan di dalam kitabnya Kakak. Ingat sabar. Maksud saya gini. Saya bilang tadi Kakak, saya nggak tahu kalau ada di Al-Quran. Yang saya ingat itu waktu saya mulai dari kecil belajar ilmu agama Islam. Nah,
Makanya ketika baca Al-Quran kakak, ada nggak di situ namanya Yahweh? Nggak ada kakak. Nggak ada nama Yahweh dalam Al-Quran. Kakak pernah mendengar Ustadz Yahya Waloni nggak? Pernah. Loh, kok jadi Ustadz Yahya Yaloni? Kita berdasarkan yang ditulis dalam kitabmu aja kakak. Kenapa Kakak, kan saya bilang saya nggak tahu kalau ada di Al-Quran, seingat saya nggak ada. Tetapi kalau ustadz saya mengajarkan, kalau memang nggak, ustadz saya kecil, mulai dari kecil. Tetapi yang saya ingat Ustadz Yahya Waloni mengatakan kalau Yahweh itu adalah Allah. Nah, itu Yahya Waloni menyampaikan itu tidak berdasarkan data, itu asumsinya. Jangan kakak bilang berdasarkan data. Kalau dia Nggak berdasarkan data itu. Kakak. Nggak ada mungkin. datanya. Dia orang pintar loh kakak. Dia orang pintar itu. Lah kalau orang pintar nggak mungkin mengajarkan seperti itu. Nggak mungkin dia berbohong kakak. Orang pintar itu nggak mungkin Ya udah berbohong. gini aja. Mengajarkan agama kakak. Gini aja, Bu. Itulah kakak itu beriman buta. Apa yang dikatakan pemuka agamanya, iya aja, enggak aja, tapi nggak diselidiki. Kenapa kakak bilang saya beriman Karena buta? kakak nggak bisa nunjukkan data. Ketika Yahya Waloni menyampaikan Kakak, Yahweh itu adalah Allah, kakak nggak selidiki datanya di dalam data kitab. yang kakak tunjukkan itu pun bisa saya bilang kakak beriman buta. Saya tidak beriman buta karena saya bisa nunjukkan data. Kakak, Sedangkan kakak beriman buta sebab tidak ada datanya di dalam kitab manapun menjelaskan Al-Quran Yahweh itu adalah pun Allah. ditulis bukan harus ada apa namanya tulisannya di situ. Al-Quran itu bisa berdasarkan ingatan ditulis. Begitu loh. Berdasarkan data saja kakak, jangan bernarasi tanpa data. Karena narasi tanpa data jatuhnya asumsi. Kakak, Tidak pernah, saya kasih tahu sama kakak ya, ini data. Dan saya sudah baca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak pernah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil menyatakan Yahweh itu adalah Allah. Justru di dalam Taurat, Zabur, dan Injil melarang tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Kalau semua ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini berarti termasuk nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah, itu tidak boleh disembah berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya ketika kakak mengimani Daud, Musa sebagai nabimu dan menyembah Allah, itu hanya klaim sepihak. Tetapi faktanya dari tulisan-tulisan Raja Daud, Raja Salomo, nabi-nabi dari Israel, mereka tidak pernah sembah Allah, nama sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Justru mereka dilarang untuk sembah itu. Mereka hanya taat dan setia kepada Bapa Yahweh yang adalah Yesua Sang Juru Selamat. Itulah faktanya kakak sayang. Makanya kak, bacalah isi Taurat, Zabur, dan Injil supaya paham isinya. Dan saya sarankan teman-teman baca terjemahan ILT 4. Nah, di sini tulisan Raja Daud, Nabi Musa ada di sini, lengkap semua. Kadang kakak kayak mana ya? Aku bilang, saya sering mendengarkan kakak gitu loh. Tapi itulah, saya pun persiapannya nggak kurang apa kan. Kakak bilang nanti kalau saya tengok di Google, AI. Sementara yang kakak tengok tadi Google. Ya udah gini aja kak, saya kasih kesempatan buat kakak untuk mencari data di mana ada dijelaskan di dalam kitab dan tulisan siapa bahwa Yahweh itu adalah Allah. Iya, silakan nanti tunjukkan datanya. Saya sudah baca ini kakak, Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kakak, yang ditulis nabi-nabi dari Israel. Mereka tidak pernah menyembah Allah, justru dilarang untuk sembah itu. Dilarang untuk mengikuti itu. Karena apa? Yahweh itu namanya itu untuk selama-lamanya, bukan sementara. Bukan hanya di zaman itu, tapi selama-lamanya. Keluaran 3:15. Makanya saya menyembah Yahweh Elohim di dalam nama Yesua HaMasiah, karena Yahweh itu adalah Yesua Sang Juru Selamat. Sebab Yesua itu artinya keselamatan. Jadi yang menyelamatkan itu hanya Yahweh. Dialah yang disembah oleh nabi-nabi dari Israel kakak. Itu faktanya. Nabi Musa, Raja Daud, Raja Salomo tidak pernah sembah Allah, tapi mereka sembah Yahweh yang adalah Yesua. Oke kakak, cari lagi nanti datanya kakak. Semangat untuk belajar ya.
ketika kakak mendengarkan Oke, narasi-narasi dari ustadz kakak, mohon maaf, cari tahu dulu atau minta datanya di mana itu tertulis. Begitulah orang yang berakal kakak, bukan asal iya iya aja, amin 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 gitu. Saya aja juga gitu, kalau ada pendeta saya, gembala saya mengajarkan begini begini begini, saya harus cari tahu betul nggak apa kata gembala saya ini. Kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Itulah namanya orang yang berakal, berpikir kritis kakak, berpikir kritis untuk positif, untuk supaya kita maju gitu loh, supaya kita hidup dalam kebenaran. Jadi kakak dengar dulu. Kakak bilang kalau di HP itu AI gitu ya kakak? Bukan, maksud saya gini kakak, tunjukkan data yang valid bahwa ada nabi menulis dalam kitab Yahweh itu adalah Allah. Iya, itulah maksud saya kakak. Kalau di Google nggak bisa? Enggak lah, bukan Google. Di dalam kitab. Tapi yang kakak baca tadi Google loh. Bukan Google, itu kitab Taurat. Google, HP tadi saya tengok kakak baca. Ya sekarang kan sudah zaman canggih, kitab suci itu kan sudah Jadi, disalin ke kakak lucu. digital. Saya mau baca Google nggak kakak bolehin? Kok Google kan kitab lah kakak, kok Google pula? Tapi kakak pegang tadi HP lo yang kakak tunjukkan Iya, sama tapi saya. gini kak, kalau saya baca firman Tuhan itu setiap hari melalui HP Android, karena apa? Sudah disalin Sama ke sini. juga kakak saya tengok pun di HP ini sama juga itu. Ya udah, di kitab mana ada tertulis Yahweh itu adalah Allah? Silakan aja tunjukkan. Sama aja tuh mana? Nah, kalau nggak ada di kitab kan nggak harus di kitab, maksudnya gitu loh. Sini loh, saya tengok di Google. Tidak nama Yahweh atau Terak Ramaton secara spesifik tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Kan seingat saya pun tadi tidak ada. Mungkin kan saya bilang gitu kakak. Tetapi Ini aja, menurut Kak, gini. pemahaman kami, kalau Yahweh itu sebelum turun Nabi Muhammad itu adalah Allah. Begitulah kakak. Itulah pemahamanmu yang tidak berdasar, tanpa data. Itu hanya perasaanmu saja kakak sayang. Sementara datanya saya tunjukkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur itu Tehillim, bahwa nabi-nabi itu menuliskan firman Saya Tuhan. nggak tahu ya Mereka kakak. sembah Yahweh, Saya bukan nggak tahu ya, Allah. kakak. Kitab kami dari zaman Gini Nabi aja. Muhammad itu tidak diubah-ubah. Gini aja. Kan kitab kakak namanya Al-Quran, betul ya? Apa kakak? Kitab kakak namanya Al-Quran, betul ya? Al-Quran. Al-Quran. Silakan tunjukkan di dalam Al-Quran, di surah berapa, ayat berapa, ada dijelaskan Yahweh adalah Allah. Tidak ada di situ kakak. Ya udah, kalau tidak Kami ada, orang Islam. Pemahaman kami percaya berarti dengan kamu nggak mengikuti isi mengajarkan kita. kami yang terdahulu gitu loh kakak. Kamu berdasarkan perasaanmu doang. Masa berdasarkan pemahaman saya? Ya kan itu namanya cuma perasaanmu kakak. Tapi faktanya nabi-nabi dari Israel itu mereka sembah Yahweh kakak, nggak pernah sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Itu faktanya, ya. Dan Yahweh itu bukan Allah, bahkan Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh Yesua melarang nggak boleh sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, yaitu Ulangan 6 ayat 14-15. Itu kata firman Tuhan, saya hanya menyampaikan, bukan hanya ilah bangsa Arab, ilah bangsa-bangsa lain juga nggak boleh disembah. Karena apa? Hanya Yahweh lah yang harus disembah, yaitu 1 Tawarik 16 ayat 26, karena hanya Dialah sang pencipta. Oke, begitu saja dulu kakak sayang, semangat ya, terima kasih. Oke kakak.